harapan kami nanti dengan gerakan ini akan menginspirasi sehingga teman-teman di luar sana itu bisa mulai menggabungkan diri, mulai membuat satu kesatuan usaha dalam bentuk koperasi syariah. Mungkin sementara itu dulu. Kalau Mas Dwi mau menambahkan silakan. Kalau berarti berapa Pak Karjono jumlah awal dari peserta atau anggota pertama ini berapa jumlahnya? Kalau dulu kami untuk diskusi persiapan itu terjadi tanggal 13 September yang lalu. Hingga 13 September yang lalu. Jadi gini, kalau kita flashback ke belakang, pertama kali saya mengenal tentang syariah itu kan 2010. Kemudian 2010 itu sebenarnya begitu saya mengenal ini, kemudian saya coba mencari teman yang mau diajak dengan koperasi, tapi waktu itu kami hanya dapat teman itu 5 orang. 5 orang itu ada tunanetra, tunadaksa, tunagrahita, dan non disabel. Totalnya 5 orang. Nah, karena jumlahnya itu gak mututi, karena kan untuk dirikan koperasi itu kan minimal 20 orang. Karena kami hanya 5, akhirnya kami bentuk kelompok kecil. Kami beri nama Kelompok Usaha Bersama Disabilitas Indonesia Mandiri, disingkat KUBDIM. Kami waktu itu juga telah membuat akte notaris juga untuk, karena gini, sesuatu kesepakatan itu kalau berdasarkan di Al-Quran itu ada kalimat kan, kalau melakukan transaksi atau kesepakatan hendaklah catatlah. Nah, pengertian catatnya itu kalau di era sekarang itu mungkin notaris itu yang sebagai pihak pencatat. Nah, apa yang kami sepakati itu kami tuangkan di dalam akte notaris buat perjanjian kami berlima waktu itu, dan di dalam salah satu pasal perjanjian itu bunyi bahwa KUBDIM ini nantinya akan menjadi fondasi yang akan lahir sebuah badan usaha miliknya disabilitas. Nah, kemudian KUBDIM ini di tahun-tahun 2011, 12, 13, 14 itu mengalami masa cukup bagus. Jadi dirikan satu tempat usaha, di situ ada pijet, ada percetakan, ada warkop, ada macam-macam, yaitu bisa tapi akhirnya karena kami kurang pengalaman atau takdirnya Allah belum menghendaki sukses, akhirnya kami mengalami kegagalan waktu itu di 2014. Nah, 2014 ke 2024. Nah, kemarin itu waktu tanggal 13 kami renovasi, ada di sekitar 5 orang. Nah, disitulah teman-teman menguatkan untuk KUBDIM ini dibangkitkan menjadi sebuah koperasi syariah yang dulu sempat tertunda itu. Akhirnya dari 5 orang itu ngajak teman, akhirnya persis 1 bulan, dari tanggal 13 September ke tanggal 12. Nah, tanggal 12 itu memenuhi syarat 20 orang disabilitas, itu ada yang dari Surabaya, dari Sidoarjo, ada yang dari mana itu Lamongan, bahkan ada yang dari Makassar dan Jawa Tengah gitu. Itu 20 orang, dan sejak tanggal 12 itu kami terus waro-waro teman-teman yang menggabungkan diri. Saat ini tertanggal 31 Oktober anggota kami sudah 38 orang dari penyandang disabilitas daksa, netra, dan grahita. Begitu. Ya, baik. Berarti pada waktu ini Pak, menghadap ke notaris dan juga ke dinas koperasi itu masih berjumlah berapa? Apakah sudah 38 tadi atau berapa dulu? 20 orang. 20 orang ya. 20 orang ini terdiri dari teman-teman disabilitas di Jawa Timur ya Pak ya? Di Jawa Timur ya. Baik. Nah, mungkin bisa diperinci Pak apa ya langkah-langkah awalnya setelah berkumpul, kemudian ini menghadap ke notaris langsung atau ke dinas koperasi Pak? Oh, jadi langkah-langkah persiapannya, karena alhamdulillah sudah takdirnya Allah pula bahwa di zaman sekarang ini kan sudah zamannya teknologi, sehingga kami yang disabilitas itu juga ada kesempatan untuk ikut menikmati teknologi itu. Sehingga kalau dulu setiap persiapan kan pasti ngumpul dalam bentuk fisik. Nah, karena ini
Satu, masa pandemi, terus yang kedua adanya kemudahan teknologi, kemudian yang ketiga itu perekonomian lagi turun, sehingga kalau ngumpul itu kan jelas cost-nya tinggi. Akhirnya kami komunikasi terus itu lewat lewat HP gitu, lewat WA atau ya lewat WA. Kemudian segala sesuatunya didiskusikan di situ. Nah, kemudian setelah setelah kami ada kesepakatan untuk dirikan, kami pun menulis surat kepada Dinas Koperasi dan UMKM. Karena itu peraturannya memang gitu. Jadi permohonan suratnya ada permohonan untuk difasilitasi dalam rangka pembentukan koperasi, dan itu nanti siapapun kalau ingin dirikan koperasi memang standarnya pasti itu yang akan dilakukan. Jadi nyurati dulu, terus nanti kapan mau diadakan rapat pendirian gitu lah. Setelah kami nyurati, kemudian kami mengusulkan ditetapkan tanggal 12. Kami memilih tanggal 12 Oktober karena pada hari itu kan bersamaan dengan hari jadinya Provinsi Jawa Timur yang ke-75. Karena memang kami niatkan biar nanti ngenangnya rapat pendirian itu berarti bersamaan hari jadi Jawa Timur gitulah. Setelah ada sepakatan antara kami dan dengan dinas, jadwalnya itu kan dicocokkan dengan dinas, bisa nggak jadwalnya gitu. Setelah bisa, kemudian kami pun melakukan rapat pendirian itu. Nah, karena rapat pendirian ini di masa-masa pandemi, peraturannya kan berbeda. Diupayakan rapat itu bisa dilakukan semuanya melalui Zoom atau Google Meet. Nah, tetapi kami mengambil langkah yaitu lewat Google Meet, meskipun sebagian dari kami memang hadir ke sana gitu. Tetapi semua semua pemberkasan itu dilakukan melalui media elektronik gitu. Jadi misalnya itu kan di dalam pembuatan koperasi itu kan ada yang namanya daftar HD. Lah, daftar itu dilakukan melalui tanda tangan elektronik yang aplikasi itu. Kemudian untuk pengisian surat kuasa dan lain sebagainya dilakukan pula dengan media yang mendukung gitu. Jadi sehingga artinya bahwa betul, jadi mendirikan koperasi yang di sekarang ini, saya tidak tahu apakah ini hanya berlaku di masa pandemi atau memang ke eranya sekarang, tapi yang kami alami kemarin itu serba menggunakan teknologi gitu. Nah, terus hasil dari situ kami hasil rapat itu yang ada berapa itu, yang ada 8 item itu yang mengenai nama koperasinya apa, usahanya apa, modal awalnya berapa dan sebagainya itu. Nah, kemudian berkas-berkas itu secara email kami kirimkan ke notaris, sehingga itulah kemudahannya, sehingga kami banyak mendapat kemudahan. Teknologi ini benar-benar membantu. Awalnya jujur kami itu takut, nggak berani karena ini, tapi karena dipaksa oleh situasi dan keadaan, akhirnya ternyata kami walaupun tersiap-siap tapi akhirnya bisa menjadi bagian pemanfaatan teknologi itu. Jadi seperti itu. Iya, Pak Karjono, kan kemarin itu terkait permodalan awal, Pak. Berapa permodalan awal yang dikumpulkan agar bisa maju untuk mendirikan sebuah koperasi di 2020 ini, Pak? Kalau modal awal untuk pendirian koperasi yang dimana di dalamnya ada unit SPPS atau unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah, itu modal awalnya minim itu 15 juta. Nah, terus terang kami pada saat mendirikan itu modal kami belum mencapai itu. Modal kami waktu itu baru berapa gitu loh. Terus cuma karena sekarang anggota kami sudah 38 sehingga modal itu sekarang sudah terlampaui. Intinya menurut saya asalkan kita ini mau bersama-sama, modal sedikit tapi kalau digabungkan nanti jumlahnya juga jadi banyak gitu. Tapi kalau syaratnya memang minimal 15 juta. Baik, itu terkait permodalan. Terus ini Pak ya, bukti permodalan itu
itu dibuktikan dalam bentuk apa, Pak? Tabungan kah atau bagaimana? Enggak, jadi gini, kalau permodalan itu nantinya itu kan bukti catatan itu ada dua cara. Yang pertama catatan dalam bentuk kwitansi. Jadi kwitansi dari masing-masing pendiri yang setor berapa itu dicatat dalam bentuk kwitansi. Kemudian yang kedua, ketika nanti untuk pengurusan izin operasional untuk unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah itu mau diurus, nah itulah pada saat itu harus melampirkan rekening bank atas nama koperasi yang tadi dan di rekening itu harus ada saldo minimal modal tadi yang minimal 15 juta itu. Tapi pada saat menghadap ke dinas koperasi dan menghadap ke notaris itu hanya disebutkan komitmennya berapa gitu. Nah nanti komitmen itu ditulis di draft akta notaris, tulis angkanya berapa. Nah, akta ini nanti dibutuhkan pembuktiannya pada saat ketika mau menjalankan usaha yang unit simpan pinjam dan pola syariah tadi lah, itu lampiran yang disertakan itu nanti uang itu harus catatannya yang di rekening itu nanti kan gini, setelah akte notaris ini terbit, badan hukumnya terbit, kebetulan kami akte notarisnya terbit tanggal 16 Oktober, kemudian badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM itu terbitnya tanggal 20 Oktober, ini hari istimewa, 20 Oktober itu harinya presiden, karena pergantian presiden atau hari presiden tanggal 20 Oktober. Nah, itu nanti setelah itu kami ngurus surat domisili, kemudian dilanjut dengan pengurusan NPWP, kemudian baru pengurusan rekening resmi atas nama Kopsa Disabilitas tadi lah. Setelah itu dapat, baru ngurus untuk yang lain-lain seperti TDP ya, kemudian izin usaha yang kami jalankan apa nantilah. Pada saat ngurus izin usaha itulah permodalan tadi yang ada angka 15 itu dibutuhkan dalam bentuk yang ada di rekening tadi, itu dibuat lampiran untuk pengurusan izin itu. Setelah izin keluar, baru kegiatan unit usahanya baru boleh dilaksanakan. Begitu. Kemarin waktu ke notaris pakai notaris siapa, Pak? Alhamdulillah, ini beliaunya notaris yang luar biasa. Beliau Ibu Notaris Yustiana. Beliau ada di kompleks Jalan Ratna ya, kompleks AJPS. Beliau memang sungguh, kami salut dan kagum pada beliau, luar biasa. Jadi beliau ini tidak mau, jadi baiknya gini, sudah Pak, kami membantu, kami uruskan segalanya, untuk biayanya tidak usah dibayar, ini bagian dari wakaf kami gitu. Jadi beliau ikut mencatatkan amal solehnya kira-kira gitu. Jadi ini luar biasa, iya. Ini Ibu Notaris ini jadi wis membantu full gitu. Intinya kami sama sekali tidak dibebani biaya karena pertolongan Allah gitu. Ya, kalau mungkin Pak Karjono tahu kira-kira berapa Pak, misalnya normalnya, apa dikasih tahu harga normalnya sekiranya kalau harus membayar? Kalau itu beliau tidak menyampaikan, cuma informasi yang saya peroleh itu untuk biaya pembuatan akte notaris untuk koperasi itu yang jelas di atas 3 juta. Setahu saya di atas 3 juta, karena kalau pemerintah Jawa Timur sendiri, di pemerintah Jawa Timur itu ada baku untuk, nggak tahu kalau tahun-tahun ke depan ya, tapi kalau sekarang itu di Dinas Koperasi Jawa Timur itu ada baku namanya program bantuan pengganti biaya kenotarisan, itu bakunya 3 juta. Itu kalau bakunya yang dari pemerintah Jawa Timur, kalau misalnya ada yang mau mendirikan koperasi di tahun ini, itu ada bantuan itu dari Jawa Timur itu ada 3 juta. Iya. Kalau dari dinas koperasinya sendiri kan dari notaris Pak, dari notaris kemudian baru mendapatkan badan hukum yang non KSP, non unit simpan pinjam ya. Untuk mendapatkan badan hukum koperasinya saja berarti ya Pak. Didaftarkan ke dinas koperasi lagi atau cukup ke notaris saja Pak? Cukup ke notaris. Nanti notaris yang melanjutkan itu kan yang menerbitkan bukan dinas koperasi tapi kan dari Kementerian Koperasi sama dari Kemenkumham. Jadi dari dinas koperasi dia berperan untuk membantu di pemberkasan
awal pada saat rapat pendirian itu, nanti setelah data itu masuk ke notaris, maka yang melanjutkan sampai selesai itu notarisnya. Nanti dari notaris itu kita akan dapat dua, yang satu itu akte notaris itu sendiri, yang kedua adalah badan hukum dari kementerian, dan itu yang itu sudah yang bisa mengakses atau yang bisa ngurus memang dari notaris yang ada wewenangnya gitu. Dan nanti dua berkas inilah nanti salinannya itu kita ajukan lagi ke Dinas Koperasi untuk proses pengurusan izin-izin operasional untuk kegiatan usahanya gitu. Ya, ini yang mungkin membedakan dengan pada waktu kami pendirian di tahun 2012. Jadi badan hukum kalau kita itu masih pakai yang P2T Pak dulu di dekatnya kantor Bank Indonesia itu. Jadi memang sangat berbeda sekali. Makanya informasi ini sangat membantu ya Pak buat teman-teman yang mendirikan koperasi di tahun 2020-an, di mana itu langsung dari notaris ke Kementerian Koperasi dan Kemenkumham, kayak gitu ya Pak ya. Iya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi nggak Pak?